Salam sehat, saya Dr. Gunawan. Kembali tentang lambung. Gangguan lambung yang masyarakat kita akrab menyebut dengan sakit mah atau secara medis disebut sindroma dispepsia atau singkat dispepsia saja. Dispepsia ternyata memiliki berbagai macam penyebab. Bisa karena radang lambung atau gastritis, bisa juga karena tukak lambung, yaitu luka yang cukup dalam pada dinding lambung, bisa juga karena infeksi, bisa juga karena asam lambung yang meluap ke atas sampai ke kerongkongan, bisa juga karena sebab-sebab lain yang sangat jarang terjadi, misalnya tumor lambung. Sekalipun memiliki berbagai macam penyebab, memberikan keluhan yang banyak persamaannya. Keluhan-keluhannya nyaris sama semua. Bisa keluhan tunggal, bisa juga lebih dari satu. Contoh kembung. Kembung bisa disertai dengan sering sendawa dan sering kentut. Atau hanya cegukan saja. Atau perut rasanya begah, cepat kenyang, tidak merasa lapar, sensasi penuh di perut, dan selera makan turun. Atau bisa juga mual, disusul muntah-muntah, dan kadang-kadang ada muntah darah. Nah, kalau terjadi muntah darah, perlu segera direspon dengan cepat. Pasien perlu segera dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa lebih teliti, karena kemungkinan besar terjadi pendarahan pada lambung. Keluhan lain bisa sensasi rasa panas di daerah luar hati atau di perut bagian atas sebelah kiri. Di dua tempat ini bisa terjadi keluhan rasa perih juga, bisa juga rasa seperti dicengkeram, bisa juga rasa melilit, bisa juga rasa sesak di ulu hati, atau rasa panas menjalar ke daerah dada sampai terasa di tenggorokan dan memberikan sensasi mulut pahit atau mulut asam. Atau bisa juga rasa sakit di ulu hati. Nah, kalau terjadi rasa sakit ini pada orang tertentu perlu kita waspadai. Kita perlu pemeriksaan yang lebih teliti. Dengan informasi yang cukup jelas dan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan klinis yang cukup teliti, dokter Anda bisa meresepkan obat-obat sesuai kebutuhan yang ada. Obat bisa berupa farmakologis seperti antasida untuk menetralkan kelebihan asam lambung yang bisa diperoleh dengan bebas di toko-toko obat atau di apotek tanpa resep, atau obat untuk melapisi dinding lambung yaitu golongan sucralfate, atau kelompok antagonis H2 reseptor, kelompoknya ranitidin, atau golongan penghambat pompa proton, misalnya omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol. Selain obat-obat utama tadi, bisa juga diberikan obat-obat pendukung, misalnya obat untuk mempercepat hilangnya kembung, obat untuk meredam rasa mual. Nah, selain farmakologis, yang juga penting adalah yang non-farmakologis, yaitu membuang kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, merubah gaya hidup. Kalau perokok, ya stoplah rokoknya. Peminum alkohol, sebaiknya berhenti tidak minum alkohol lagi. Pola makan yang kurang bagus, segera diperbaiki. Kalau ada obesitas, segera diturunkan dengan olahraga, dan olahraga itu juga memperbaiki kinerja pencernaan, meningkatkan, mengoptimalkan kerja pencernaan, dan juga meningkatkan atau memperbaiki kestabilan emosi. Dispepsia bisa akut, terjadinya mendadak, bisa juga menahun,
sakit sembuh, lama-lama menjadi berat. Nah, dispepsia ini disebut dispepsia kronis. Pemeriksaan lain penunjang diagnostik bisa dilakukan untuk meneliti penyebab secara lebih tepat. Bisa dilakukan pemeriksaan darah, misalnya untuk melihat ada tidaknya infeksi Helicobacter pylori, atau pemeriksaan rekam jantung pada pasien yang mengeluh sakit di ulu hati, karena gangguan jantung koroner kadang-kadang walaupun sangat jarang memberikan keluhan sakit di ulu hati. Nah, ini perlu pemeriksaan rekam jantung atau pemeriksaan elektrokardiografi. Nah, pemeriksaan berikutnya yang juga perlu adalah USG perut atau USG abdomen untuk melihat bagaimana kondisi kandung empedu, bagaimana kondisi pankreas. Nah, pemeriksaan yang sangat dianjurkan adalah pemeriksaan endoskopi saluran cerna bagian atas, yaitu dengan menggunakan tabung kecil yang sangat lentur, yang cukup panjang, yang ujungnya diberi kamera dan ada lampunya, serta terhubung dengan layar monitor. Melalui pemeriksaan ini bisa diketahui kondisi sebelah dalam kerongkongan, lambung, dan usus 12 jari. Apakah ada lecet-lecet atau erosi, atau ditemukan juga tukak lambung, atau mungkin ditemukan polip lambung, atau bisa juga ditemukan varises pada daerah lambung. Pemeriksaan endoskopi ini menjadi terasa kepentingannya untuk membedakan jenis dispepsia. Dispepsia selain dibedakan akut dan kronis, juga dibedakan fungsional dan organik. Dispepsia organik yaitu kalau pada pemeriksaan endoskopi kita menemukan kelainan pada organnya, apakah di kerongkongan, atau di lambung, atau di usus 12 jari, atau lebih di satu tempat. Sedangkan pada pemeriksaan untuk dispepsia yang diduga fungsional, maka pada dispepsia fungsional tidak ditemukan kelainan apapun di daerah saluran cerna bagian atas. Nah, ini menentukan langkah pengobatannya. Berbeda sekali. Pemeriksaan lanjutan, apakah berupa CT scan atau MRI, dilakukan sesuai indikasi. Salam sehat, nanti kita teruskan di kesempatan berikutnya.